Sebenarnya di bulan puasa itu justru sebagai dasar untuk ngelatih daya tahan. Korea itu mereka ketika latihan Ya, nggak boleh minum, Pak. tidak boleh diajarkan. Nabi kan ketika buka kan hanya satu kurma dulu. Ada ndak itu yang orang bawa sebeh, orang yang membawa itu. Ya fenomena itu ada, memang ada itu. Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, dan selamat sore, dan selamat malam. Sahabat GST, Ganesha Speak Time UTB Surakarta. Kali ini kita ada podcast GST edisi spesial Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya untuk podcast kali ini kita akan ada ngobrol-ngobrol hal yang paling asik, dan karena terkait dengan edisi Ramadan, pastinya kita akan ngobrolin mungkin ada beberapa tips dan juga hal-hal yang spesifik ya di bulan Ramadan ini, apa yang kita bisa bahas dan bisa kita obrolin bareng-bareng. Dan karena edisi spesial Ramadan ini adalah edisi khusus, kita juga menghadirkan tamu-tamu khusus dan spesial. Kali ini kita bersama dengan Bapak Wakil Rektor 3 UTB Surakarta, yaitu Bapak Dr. Nuruddin Priya Budi Santoso, Magister Olahraga. Beliau adalah pimpinan di UTB Surakarta, sekaligus juga sebagai akademisi dan praktisi di bidang olahraga prestasi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Nurdin. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah, ya, walaupun puasa tetap sehat. Ya, walaupun puasa tetap sehat, semangat iya, ya Pak ya. Iya betul, karena puasa itu kan sumutasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Oke, itu. sumutasihu ya, itu salah satu ajaran yang terpenting ya Pak, iya, betul, ya. dari manfaat puasa. Dengan puasa kita jadi sehat. Iya, gitu kan. Jadi kalau puasa terus ngelokro, jadi nggak sesuai ya Pak dengan dalil itu ya Pak. Tidak dalil kan itu kan man soma Ramadonan imanan wahtisaban kan itu dasarnya imanan wahtisaban itu ya. Baik. Berarti kalau adaptasi tubuh itu dengan waktu yang sudah berjalan, kira-kira juga seperti apa Pak gambarannya kalau menurut Pak Nurdin? Ya sebenarnya kan puasa itu pada hari satu yang kedua itu sebenarnya wes anu ya wes sudah caranya itu membakar karbohidratnya itu terbakar ya. Kemudian hari yang ketiga itu sudah ke lemaknya, adaptasi lemaknya itu sudah ya, sehingga ya mestinya sudah beradaptasi. Artinya kalau separuh jalan itu udah jadi kayak kebiasaan aja. Udah ya, iya itu sudah kayak biasa saja, ibarat orang jalan sudah jalan itu. Sudah tinggal jalan aja. Iya. Nah, oke. Jadi kalau secara umum seperti itu, tetapi mungkin kita juga akan ngobrolin Pak Nurdin. Iya, betul. Hari ini bahwa khususnya buat teman-teman atlet. Nah, betul ya. Karena kan mereka ketika tidak puasa itu pastinya kan asupan gizinya harus teratur, ya, betul. Kemudian intensitas latihannya juga pasti nggak mungkin hanya sedang, pasti sampai ke tinggi begitu. Betul ya. Nah, mungkin ada informasi atau mungkin sharing dari Pak Nurdin. Kira-kira kalau di bulan puasa para atlet itu gimana tuh Pak untuk menjaga kondisi fisik ataupun kondisi tubuh mereka agar tetap fit dan tidak ketinggalan dengan prestasi. Oke. Sebenarnya di bulan puasa itu justru sebagai dasar untuk ngelatih daya tahan. Dasar untuk ngelatih daya tahan tubuh itu. Karena apa? Karena ketika puasa itu mestinya kebutuhan air yang banyak ya, itu kan kalau pagi masih bisa ya, tapi kalau malam enggak masalah ya. Yang jadi masalah ketika puasa kan begitu. Puasa, ya, hari lah ya, iya, setiap hari. Itu yang harus diatur latihannya seberapa. Kalau saya contohkan sebenarnya di Korea ya.
di Korea Selatan tuh ketika latihan itu karena saya pengalaman Anggar ya. Di sana atlet di sana itu tidak boleh minum selama latihan. Selama latihan Selama nggak boleh latihan minum. tidak boleh minum. Itu pengalaman Pak Nurdin Iya, ketika atlet mengantarkan kita atlet itu Anggar ya. ada di Oke, jadi di TC di GST sana, semua ya. iya. Pak Nurdin ini tadi belum saya spill sedikit ya. Beliau WR3 kita itu adalah praktisi di olahraga prestasi cabang olahraga Anggar. Nah, anak-anak UTP itu sudah dibawa kemana aja oleh Pak Nurdin sampai tadi ke Korea dan Iya, semuanya. betul. Iya. Jadi ketika di Korea itu mereka ketika latihan Ya. nggak boleh minum, Pak. Tidak selama boleh latihan. minum selama latihan itu. Itu kira-kira kenapa, Pak ya? Ya karena untuk mengkondisikan bahwa ketika kamu bertanding itu ya adanya hanya tanding. Wes Artinya cadangan energi. iya cadangan energinya iya itu yang harus diatur kan begitu Oke, sebenarnya ya. Karena itu sebenarnya cukup kan ketika porsi latihan memang ya. Ketika porsi latihan memang harus harus dicukupi betul ya. Jadi nah terutama kalau latihan berat itu harus apa ya asupan yang lemak proteinnya yang tinggi supaya itu ketika latihan itu kan banyak sel-sel yang rusak ya. Jadi supaya untuk bisa regenerasi sel cepat itu ya dengan protein tinggi itu. Sehingga makannya ketika latihan itu ya banyak daging yang semacam itu ya. Itu harus asupan gizinya asup lah gizinya ya, Pak. itu Ibaratnya ya ibarat lebih banyak dari ya protein. iya proteinnya harus banyak Karena dia berfungsi tadi untuk untuk regenerasi sel yang rusak, ya yang rusak itu akibat dari latihan. tadi. Iya. Nah ketika puasa sebenarnya kan digawe ngono enggak apa-apa. Ketika malamnya itu kan sampai katakanlah jam 4 dia itu kan harus ya minum cukup ya sebenarnya takarnya cairannya untuk cairannya ya cukup kebutuhan gizinya ya itu dicukupi itu. Nah, nanti kalau pagi ya latihan ringan saja dulu misalnya 30 menit apa gitu ya. Untuk tetap pengkondisian itu. Nah, biasanya kan di sore ya sore itu nanti latihannya ya sama atlet-atlet UTP itu latihan sore itu juga sampai maghrib itu jam 4 sampai 2 jam lah. Nah, nanti baru malamnya itu setelah makan itu bisa diatur begitu kan itu. Artinya jadwal latihannya tetap ya, Pak? Ya Sore tetap. hari Ya. dari jam 4 sampai dengan Jam 6 itu ya break dulu kan. Ya setelah itu latihan lagi gitu. Tapi memang makannya ya jangan anu dulu lah ya asal sebenarnya haus itu ya untuk gizi ya untuk menggantikan cairannya sebenarnya kan itu yang banyak keluar itu ya. Nah. Sebenarnya yang banyak terkuras itu kan berarti cairan ya, Pak? Ya betul semacam itu karena nanti banyak yang dibakar kan itu. Walaupun juga yang cadangan yang pertama kan dibakar itu karbohidrat itu ya. Karbohidrat habis baru ke yang ke lemaknya itu ya cadangan energinya itu. Terus mungkin tadi kan selain protein ya, Pak, Yeah. untuk regenerasi sel-sel yang rusak ketika akibat dari latihan yang mungkin keras begitu. Kalau tadi cairan, Pak, mungkin ada tidak asupan cairan yang berbeda ketika puasa dengan ketika tidak puasa, Pak? Para atlet-atlet yang mungkin di UTP itu. Sebenarnya sama saja itu Kak. Hanya memang justru apa ya malah anu ya. Ya kita sebenarnya biasa saja kalau di Korea itu malah hanya air mineral yang putih itu saja. Air putih biasa. Iya, air putih saja itu kalau itu. Kalau kita kan kadang ada sedikit cairan yang ada gulanya untuk mendukung pembentukan energi ya. Gula itu kan sudah metabolismenya rodo cepat dicerna, rodo untuk sisa cadangan. Berarti itu di cairan itu ada tambahan semacam gula begitu? Ya, semacam itu. Untuk cadangan energi. Iya. Ya kalau kita kaitkan dengan puasa ketika Nabi puasa itu hanya satu kurma saja sekian itu loh. Iya. Satu kurma itu cukup untuk menggalikan dan sementara itu ya, sementara itu. Apalagi kan kalau kemudian cadangan energi dalam tubuh itu sudah ada dulu lah. Iya, sudah ada itu kan.
Dan sebenarnya cukup misalnya itu dimasukkan 3.600 kalori kan paling itu ya. Untuk Untuk kebutuhan yang biasa-biasa itu kan nanti ya. Nah, kalau itu kan harus dikeluarkan itu. Kalau tidak dikeluarkan segitu nanti kan numpuk jadi lemak. Jadi lemak ya. Sama ketika kita makan-makan manis-manis itu nanti juga kalau tidak terbakar karbohidratnya nanti jadi lemak juga itu. Jadi, makanya karbohidrat harus terbakar. Dia terbakar. Dia habis bergeser ngambil ke lemak. Iya, gitu. Maka bisa terambil semua. Iya, gitu. Yang masuk dengan yang keluar jadi seimbang. Gitu seimbang ya. Jadi maka atlet-atlet itu bisa seimbang itu karena kan sudah dihitung betul. Proporsi masuk dan proporsi keluar artinya harus keluar iya harus sama. Nah, kalau kurang nanti defisit nanti ya bisa menyebabkan ya overtraining, iso ada yang kurang jadi kelelahan yang berarti gitu ya. Yang berarti jadinya nanti kan jadi mesti keseimbang tubuh ya, latihannya mudah. Efeknya bisa ke prestasi juga ya, Pak? Iya, jelas itu. Pastinya. Ya. Iya. Oke, berarti tadi kalau kita obrolin tentang makanan gitu, Pak. Berarti kan ada pola makan yang mereka harus sesuaikan juga ya, Pak? Iya, itu. Tadi cadangan lebih ke banyak cairan, kemudian juga protein ya, Pak? Iya, sebagai acuan pola makan para atlet kita. Kemudian selain dari pola makan, Pak, kira-kira pola apa lagi yang harus dijaga oleh atlet selama puasa ini, Pak? Satu, antara latihan, makan, istirahat itu harus cukup. Istirahat itu harus cukup. Oke, ya. Jadi makan, latihan, makan berarti gizi ya, Pak? Iya, gizi itu. Latihan berarti aktivitasnya. Iya, aktivitasnya. Kemudian istirahatnya juga harus cukup. Nggak bisa misalnya puasa itu tidurnya. Jadi tidur yang efektif itu kan 6 jam misalnya ya. Jadi, walaupun orang-orang biasa itu saya itu hanya cukup 4 jam. 4 jam ketika muda iya, tapi nanti efeknya yang setua itu jadi cepat aging-nya itu lebih cepat ngedrop. Jadi kayak penuaannya. Iya, penuaan lebih cepat. Itu salah satunya akibat dari istirahat yang kurang cukup tadi. Iya, betul itu. Artinya kalau ini dikaitkan sama atlet berarti gimana, Pak? Ya, atlet nanti prestasinya tidak akan bisa bertahan lama. Ketika mereka cukup begitu ya? Iya. Jadi kita dulu ada atlet kita dulu sepak bola, kita punya Kapten Ahmad Muhariyah itu ya. Ya, atau di atlet-atlet barat itulah. Dia kan senang senang pesta, senang minum senang itu. Iya, istirahatnya kan kurang. Bukan. Ronaldinho itu ya. Sekarang jadi apa itu ya? Ketika mudanya luar biasa itu, tenaganya hebat. Bisa dilihat dari kondisi tubuhnya. Iya, sekarang kondisi tubuhnya apa? Karena itu polanya, istirahatnya kurang. Sehingga latihannya jadi berkurang. Dia datang hanya waktu untuk latihan sebentar. Yang penting dia menampilkan prestasi ketika bermainnya saja. Tapi kalau itu tidak dikondisikan yang Yalma itu tadi, ya lama-lama digerogoti istilahnya. Kalau polanya tidak teratur, jangka panjangnya yang rusak. Yang rusak itunya. Ya. Jadi efeknya lebih ke prestasi jangka panjang. Bahkan selain prestasi, tadi Pak Nurdin sampaikan aging itu ya. Iya, bisa terjadi lebih awal. Begitu. Iya. Sekarang kenapa atlet-atlet kita setelah muda prestasinya bagus, tetapi lama jadi ya mesake kan itu jadi. Itu karena yang tidak disadari ketika masih muda. Ketika masih muda masih kuat ya. Tetapi nanti setelah itu nggak bisa dihitung lagi perkembangannya kayak apa. Nggak bisa itu kan kalau sudah usia atlet yang top itu katakanlah 40 tahun. 40 tahun itu masih ada atlet yang, tapi 30 itu masih peak-nya itu kan di situ ya. Tergantung jenis olahraganya. Berbeda cabang, berbeda misalnya. Iya. Yang 40 tahun kalau sepak bola itu paling pol kan hanya usia 40 tahun. Setelah
itu Nah, sudah setelah itu kan sudah dia berkarir jadi apa? Di pelatih jadi apa? kalau di Hanggar sendiri anak-anak kita itu peak performance di usia berapa? Di usia 25 tahun itu sudah 25 puncak itu ya, Pak? ya, ya 25 puncak sampai 30 tahun itu kita masih 25 sampai 30. ya 30 itu masih ya. Jadi 30 itu tergantung kondisi dia, mempertahankan kondisi tubuh dia. Atlet kita ketika Anggarian Pratama itu kemarin itu usianya kan sudah 30 ini. Ya, Mas Rian. iya Rian itu ya. Ketika kemarin IMEK pertama kali ya, PON bela diri itu bahwa atlet-atlet muda itu masih bisa dikalahkan itu. Padahal Medali emasnya usianya Rian, usia 30 ya. ya. Anak-anak usianya baru 23. Ya itu sebenarnya kan golden egg ya dia itu. Ketika dan itu medali emas kualifikasi PON-nya. Final kalah sama Rian Mas ya. Nah, karena artinya usianya tidak menjadi hambatan tidak selama menjadi, tadi ya Pak, bisa iya. menjaga karena dari mulai gizi, gizi, kemudian pola latihan dan pola dan istirahat. iya istirahatnya itu ya kebetulan kan Rian di angkatan udara di Ya. TNI ya sehingga dia pengkondisiannya tiap hari itu tetap ada. Ya yang atlet-atlet kita yang senior kayaknya ya baru Rian ini yang bisa. Karena yang lain Rumangsan itu ya dia sudah cukup gitu loh. Jadi ketika prestasi terus tidak latihan ya akibatnya berpikir jangka panjangnya sebenarnya mau mempertahankan prestasi berarti begitu. Sehingga banyak nanti yang apa ya tapi kondisi tubuhnya itu sudah terus gemuk terus ya itu kan akibatnya gerakan yang tadinya begini pola makannya ketika atlet sekian itu kan sebenarnya untuk latihan. Ketika tidak latihan tetap sekian, dikeluarkannya sedikit ya akhirnya penimbun kan dia. Nah itu yang tidak disadari atlet kita. Oke, kan berarti ketika puasa itu asupan makan tadi Pak, kita kembali ke makannya. Itu kan hanya diisi pada saat buka dan sahur. Mungkin malam hari bisa aja di luar itu ya Pak. Kira-kira ketika buka dan sahur itu khususnya ketika mereka ada mungkin pengondisian latihan yang intensitasnya mungkin cukup di atas sedang lah ya. Iya. Harus tetap di training zone itu harus ya di training harus zone. masuk di training zone kan Pak. Iya. Nah, artinya ada pola makan di waktu sahur dan buka yang seperti apa Pak bagi para atlet kita? Ya disarankan bahwa minumnya itu setiap jam setidak-tidaknya selalu diisi 200 mili itu cairan. Ya cairan itu ya. Di malam hari. Di malam harinya. Jadi jadi tidak dipolke. Nanti kalau dipolke tidak awal banyak. Iya langsung banyak itu nanti kan tidak bisa gerak. Ya sebenarnya kalau dikaitkan puasa tadi ya sumutasihu ya niscaya sehat. Kan sabda Nabi juga makanlah kamu itu sepertiga. Ya makanan sepertiga minuman. Sepertiga makanan, sepertiga minuman. Sepertiganya biarkan kosong untuk udara. Sepertiganya udara. Iya. Itu ajaran Nabi kan. Ajaran Nabi itu kan terbukti secara ilmiah sekarang walaupun dulu. Oke, jadi sahabat GST ya, ini pesan menarik dari Pak Wertiga Nurdin ya, bahwa ternyata pola puasa itu menyehatkan dan kita harus seimbang. Antara sepertiga tubuh kita berisi makanan, sepertiga berisi cairan, dan sepertiganya untuk udara. Biarkan kosong ya itu. Nah itu misalnya untuk latihan masih enak itu ya. Nanti setelah latihan tambah lagi gitu. Nah ya memang sekarang kalau latihan di Korea enggak boleh minum, karena kita kan tetap kondisi puasa ya tetap ya setiap 2 jam 200 itu nanti akan 200 mili itu. Nah nanti kan cukup akhirnya gitu loh. Artinya ketika buka tadi nggak boleh ngamuk gitu ya? Nggak boleh, jangan. Langsung ditumpuk-tumpuk gitu. Iya, sebabnya sudah diajarkan. Nabi kan ketika buka kan hanya 1 kurma dulu. Sholat, setelah itu baru makan. Baru makanlah ya. Nah, tapi kan kalau kita yang muda ya tidak, semua dicepak yang ada di meja itu semua kan. Oke,
Oke, kemudian pola ketika tadi buka Pak, ketika sahur itu juga karena apa ya, latihan juga harus dipersiapkan energinya. Ya, iya, Kan kadang-kadang mungkin ada yang bangunnya agak kesiangan, terus apa atletnya lupa sahur gitu, nanti berefek juga dong Pak, cadangan energi. oh ya jelas gitu. Jadi ya ya kecuali memang di TC itu memang gini loh ya. Kalau dikembalikan ke ayatnya itu kan ketika perjalanan, ketika wanita ya menyusui boleh tidak puasa, ketika musafir, ketika kamu ya berhalangan, ya berhalangan itulah sebenarnya kan ketika kondisi kondisi orang bekerja harus cukup tenaganya saja boleh tidak berpuasa itu. Berarti Ayatnya artinya kan misalnya ada atlet kebetulan ketika kan TC, jadwal bertanding itu kan mohon ya, maaf kan mungkin misalnya jadwal internasional nih Pak, ya ya. betul, Kan mereka tidak memperhatikan ini bulan puasa apa enggak, tetap harus dilanjutkan tanding kan Pak. ya. Jadi mereka punya keringanan juga ya Pak secara Punya agama ya. boleh kamu tidak puasa dulu boleh gitu ya. Tetapi Artinya nanti karena dia iya. mungkin masuk ke kategori pekerja tadi Ya, ya, bekerja iya. dengan tenaga yang Iya itu. lebih begitu Iya. ya Pak. Walaupun kan ayat selanjutnya itu wa antasumu fi khairil lakum. Nek yen kowe tetep poso, kuwi apik, Itu lebih baik. lebih baik. Ya, contohkan saja Muhammad Salah itu. Iya, Mas. Muhammad George Weah itu. Liverpool, Ya, George Weah. Tetap puasa kan itu ketika bertanding. Iya, iya. Hanya karena dia kan sore, ya, sore ketika bermainnya hanya Mungkin sebentar, pas ya istirahat pasti begitu ya, deh. Pak. Ya ketika sahur ya dia break, kok sahur ketika buka Break. dia itu minum dulu kan sama takjil lah itu hanya kurma mungkin itu. Nah itu kan Membatalkan ajal lah ya, Pak. yang menjadi apa itu mendunia itu menarik ngopo kan Muhammad Salah itu kok tidak mau tetap puasa ya atlet-atlet muslim itu sehingga ajaran Islam itu kayak opo toh begitu mulianya sebenarnya ketika tahu sekarang kan orang tahu oh kok ngono kok tidak hanya media-media yang negatif bahwa Islam itu gini-gini sebenarnya itu kan nah ya sehingga menjadikan ini tadi dia tetap puasa dia tetap menjalankan di lapangan dia kenapa kok tidak berdiri dia jongkok itulah itu juga menarik di sana kok ya itu kan Jadi ada ajaran yang tetap iya ajaran dia pegang teguh tetap begitu iya ya, ya tetap itu dan itu nilai yang sangat positif ya jadi ya, tadi tetap oh, ternyata puasa kok yo tetap berprestasi gitu ya. Artinya olahraga bisa menjadi sarana dakwah ya Pak. Ya betul, kalau itu sehingga jadi fenomenal sekali Muhammad Salah. Jadi, kalau George Weah itu dulu masih dibully-bully. Tapi ketika Muhammad Salah itu tidak mau, logo itu tidak mau loh, itu dia tuh. Iya, iya. Karena apa? Karena memang ajarannya itu haram. Ya ada 9 kriteria yang orang yang menyajikan, orang yang berjualan, orang yang berproduksi, orang yang mempromosikan. Nah itu dia takut loh bahwa dia itu kena Artinya ada produk yang memang dilarang sama iya karena Islam, gitu iya kan, itu Pak. beralkohol karena dia itu sponsor beralkohol. Saya tidak mau untuk memakai itu. Dia Tapi tetap berpegang dia teguh kepada berpegang Islam. itu lainnya do Iya, foto-foto pakai yang logo itu cukup Muhammad Salah sehingga juga menarik. Loh ngopo kok itu dilarang alkohol itu. Ya walaupun atlet siapa itu yang Teddy Sheringham tahu itu ya. Itu kan selalu setelah bertanding ya ke bar minum-minum sampai mabuk-mabuk itu. Ya pas tidak bertanding tidak apa-apa. Oke, kemudian gini Pak, puasa itu kan bulan Ramadan itu waktu yang tepat juga untuk kita meningkatkan ibadah kita. Ya betul. Khususnya untuk mungkin dikaitkan dengan dunia prestasi para Ya. atlet kita Pak. Kira-kira mereka kan sudah latihan Pak, siang juga masih tetap latih, apa sore lah ya, sore masih tetap latihan. Kemudian nanti setelah itu jeda buka masih latihan lagi. Gitu. Kira-kira bagaimana Pak pola mengatur antara itu semua, termasuk harus punya waktu kan Pak untuk apa ya ibadah yang mungkin bertambah juga di bulan Ramadan ini. Ya sebenarnya kan hanya ketika kalau biasa yang biasa ibadah sering biasanya
setelah Isya sholat tarawih, kemudian tadarus dan lain sebagainya. Itu kan hanya dihitung ya. Katakanlah kalau tadarus itu berapa yang akan dia sebenarnya kalau itu sebenarnya 30 menit itu wes anu ya. Paling lama 1 jam lah Pak ya. Ya satu lama itu wes dengan cukup semua. Iya. Untuk Ya, kalau saya sholatnya menjelang sahur atau setelah sahur. Ketika cukup ya sebelum sahur itu katakanlah jam 4.15 kan sekarang. Sebenarnya kan makan itu kan 15 menit cukup. Sholat ya yang 11 ya. 11 itu paling lama 1/4 jam itu 15 menit sudah cukup ya. Sehingga 30 menit. Nah, memang 30 menit yang terakhir itu kan. Ya, tadi kan ya itu yang untuk digunakan untuk ibadah ya. Sholat dan sahur itu di akhirnya itu waktunya kan paling bagus gitu ya. Nah kemudian sisanya tadi ya pas Isya ya kalau mau sholatnya setelah Isya lanjut tarawih itu paling kan hanya 1 jam itu sudah. Sholat Isya sama tadarus itu cukup. Ya. Berarti para atlet tidak bisa menggunakan alasan latihan capek terus malamnya nggak beribadah. Ya sebenarnya tidak bisa itu sebenarnya. Dan misalnya mau diganti ya, misalnya udah tadarusannya tidak bisa, kan bisa setelah sholat wajib itu dibagi saja habis subuh 10 menit atau 1/4 jam, 10 menit, 5 waktu itu sudah 50 menit sama kan itu. Iya, sama. Iya itu kalau mau ada yang program one day, one juice misalnya itu ya. Satu hari 1 juz selesai ya Pak? Selesai itu ya. Itu kan tinggal mengatur itu. Sebenarnya kaitannya dengan takwa dan prestasi itu sebenarnya sangat sekali. Ya tadi kan puasa itu la'alakum tatakun itu sebenarnya itu. Supaya kamu sekalian bertakwa. Orang yang takwa itu mesti disiplin ya. Ya sebenarnya di situ. Berarti kalau dikaitkan dengan prestasi takwanya itu sangat terkait ya Pak? Terkait sekali. Orang ya kita contohkan tadi Muhammad Salah itu karena apa? Karena dia itu prinsipnya bahwa takwa. Saya tidak boleh. Sehingga apa? Sehingga dia berlatihan disiplin, poso ya tetap latihan. Ya, terus kemudian ya terutama itu ya integritasnya tinggi, ya, kemudian terhadap klub dia tetap itu, semuanya lah akhirnya. Tapi tetap memegang teguh ajaran-ajaran. Iya, karena ya takwanya sebenarnya itu dan dalam ini di Anggar itu juga menarik atau mungkin di cabur-cabur yang lain bahwa ada ndak itu yang orang bawa sebeh, orang yang membawa itu. Ya fenomena itu ada, memang ada itu. Sebeh itu artinya yang semacam dukun-dukun. Ya, dukun itu perdukunan itu ada jelas membawa atlet kita itu banyak kok itu yang sepak bola itu sebelum tanding ke situ biar garesna diisi linggis. Iya kan? Padahal kan artinya itu hanya kalau kita kaitkan ke sport science mungkin sisi psikologis saja ya Pak. Psikologisnya aja. Kan? Dia biar percaya dirinya meningkat itu loh. Berarti ini kaitannya dengan motivasi ya Pak? Iya, motivasinya tinggi, percaya dirinya tinggi, bahkan dari konsep dirinya dari positif kan deh. Jadi wah aku ngene tadi. Berarti ada konsep spiritual dengan motivasi kan? Iya, jelas. Kira-kira kalau dikaitkan dengan Ramadan ini Pak, ini kan Ramadan kan bulan spiritual banget lah Pak. Iya, betul. Berarti kalau dikaitkan dengan motivasi atlet, yang itu juga menjadi faktor penentu di dalam prestasi, kira-kira seperti apa Pak Nur? Jadi gini, atlet Anggar, saya itu punya atlet Anggar ketika musuh satu daerah tertentu, tidak saya sebutkan ya. Jadi coach-nya adalah itu, jadi gondrong gini, kemudian dia itu dikenal sok nggawa ya magic itu, sepek itu. Nah, ketika Yusuf Aprilian itu ya, Pak, saya itu ketika bertanding lampu itu rumah banyak putih terus Pak. Kamu jangan lihat lampu. Kamu jangan lihat lampu. Terganggu. Iya terganggu dengan lampu itu kan ada merah sama hijau putih gitu ya. Merah punya misalnya hijau punya dia misalnya itu
Kemudian kalau tidak kena itu putih sasarannya itu ya. Nah dia tuh merasa bahwa lampunya itu putih. Kowe ojo lihat lampu. Karena orang kan bisa di apa itu yang disebeh, kalau sebeh sekarang apa di ya diguna-guna itu ya disebeh kalau di Jawanya itu. Ya mungkin lewat lampu itu kamu sehingga orang di apa kalau di acara TV tinggi di gawean gitu ya. Sehingga bisa itu membawa kamu itu. Kalau kamu percaya takwa kono kuwi hilang dengan Tuhan, kalah semua itu. Berarti harus ditolak dengan itu. diri kita sendiri. Iya, nah, itu kan setan itu. Setan itu dikalahkan dengan lakukan bismillahirrahmanirrahim ya wis no. Nah, itu sebenarnya ketakwaan ya. Jadi sehingga dia itu harus yakin bahwa semua itu dikalahkan dengan ya, ketakwaan itu. Berarti tadi sangat relate, terkait sekali ya Pak. Bahwa Iya. puasa perintahnya adalah meningkatkan takwa. meningkatkan Ya, takwa. ya. Takwa dikaitkan dengan spiritual, Iya, artinya spiritual ada motivasi, Iya. nanti hasilnya ke prestasi. Gitu Iya, ya, Pak, ke prestasinya. Sebenarnya arahnya ke situ. Sebenarnya negara kita kan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya kan semua penduduk itu kalau takwanya bagus, orang yang masalah gitu. Tapi kita banyak masalah karena disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan kitab-kitab yang lain. Kan itu hanya, tapi tidak mengimplementasikan nilai-nilai spiritualnya kan itu. Dalam kehidupan sehari, dalam kerjanya. Oh ini tidak boleh, ini boleh, ini. Sebenarnya kan masih dipagari. Ya, hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan itu kan. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan terhadap itu. Bagi yang muslim ya ini ya, jadi punya itu sebenarnya ya, sangat menarik sekali ya iya. Pak Nur, bahwa puasa dikaitkan dengan spiritual ternyata terkait sama motivasi. Iya, betul. Motivasi sangat memberikan dukungan lah ya, dampak bagi hasilnya prestasi atlet kita. Oke Pak Nur, cukup menarik obrolan kita tadi, sudah ada membahas makanan, kemudian pola latihan, dan mungkin kita ke sesi yang terakhir Pak, closing statement. Jadi mungkin karena ini edisi spesial Ramadan, meskipun tadi sudah dicuplik-cuplik ya, ada ayat, ada hadis begitu. Tapi di sesi terakhir ini ada closing statement dari Pak Wertiga, Pak Nurdin, terkait mungkin dengan nasihat Ramadan Pak. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke Sobat GTS semuanya? Oke, jadi saudara semuanya, bahwa kita Ramadan itu perintah Ramadannya itu kan wajib ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala tadi namin qablikum la'allakum tattaqun tadi ya. Jadi perintah puasa ini wajib. Perintah ini memang diperintahkan kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan kuat. Jadi ketika Allah memberikan suatu perintah itu kepada siapa ini diberikan? Kepada orang yang beriman gitu ya. Jadi berpuasa tadi jadi bahwa dan supaya takwa. Nah, kemudian hadis Rasulullah ya, man soma Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya wa imanan dalam keadaan ya dilandasi iman dan mengharap keridhaan dari Tuhan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Kan itu telah lampau itu sebenarnya memberikan pengharapan kepada bahwa orang itu ketika salah bahwa ada pengampunan. Ya lewat puasa ini. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi, kita diperintahkan untuk puasa itu sebenarnya sumutasihu gitu ya. Nah, supaya kamu tuh sehat. Nah, dalil-dalil ini sebenarnya yang dulu ini betul dalam filsafat itu bahwa itu kebenaran yang sifatnya ya pengetahuan atau kebenaran yang diperoleh dari non ilmiah. Jadi ya memang kitab suci itu bukan ilmiah, tapi bisa dibuktikan secara ilmiah. Banyak itu ya ayat-ayat yang sekarang dunia barat itu baru mengakui bahwa benar bahwa
puasa yang 30 hari itu ya, sampai profesor dari Jepang itu meneliti itu, ya, meneliti tentang puasa kenapa dijalankan oleh hampir 2 miliar ya, itu menjalankan puasa. Itu setelah diteliti itu hasilnya mendapatkan Nobel gitu. Dan di Jepang itu sekarang yang sangat menjalankan perintah-perintah ayat-ayat Al-Quran itu malah diperintahkan itu. Nah sekarang kita sebagai orang yang Islam, ngapa tidak menjalankan itu? Dan terbukti itu ya. Terbukti dan sekarang sudah dibuktikan secara medis ya, bahwa yang terkandung dalam termasuk tadi makan barang itu ya. Makannya yang bagaimana tadi ya, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga biarkan kosong untuk ya ternyata setelah digunakan untuk aktivitas itu ya. Kemudian diperintahkan juga di Al-Qur'an ini bahwa kulu ya yadribu wa yasfiru innallaha la yuhibbul musirin ya. Makanlah, diperintahkan makan, minumlah. Tapi ini Allah tidak boleh, jangan berlebihan. Ini Al-Quran ya ini. Karena sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebihan. Nah puasa inilah itu sebenarnya kita membatasi itu, dan semua organ-organ tubuh itu bisa ya, termasuk radikal bebas itu bisa hilang itu. Karena apa? Ketika lapar selama 30 hari itu, ya, semua enzim-enzim atau zat-zat yang sel kanker itu juga ya puasa juga akhirnya mati itu. Nah itu bukti sebenarnya sudah banyak dibuktikan oleh medis yang dari barat itu ya. Oke, berarti kalau begitu puasa ini sebenarnya merangkum banyak hal ya Pak? Banyak hal, yang ada di iya, puasa. ajaran. Dari dalil-dalil yang disampaikan Pak Nur tadi. Satu lagi, terkait kesehatan. mankoma Ramadonan. Jadi takwa itu sebenarnya ini bentuknya mankoma, barang siapa berdiri di bulan Ramadan. Sholat sebenarnya itu ya, berdiri atau melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Nah itu diperintahkan untuk sholat apa? Jadi saraf-saraf ini bisa sampai ke ujung-ujung saraf, ya sampai ke otak yang paling dalam sendiri. Itu hanya dengan gerakan rukuk dan sujud. Ini diteliti oleh dokter di Amerika dan terbukti dia terus mualaf. Dan akhirnya ini menjawab bahwa semua ajaran Islam adalah ilmiah ya Pak? Ilmiah, jadi ilmiah. Itu belum yang kemana roh kita itu setelah mati ya. Itu diteliti dari profesor fisiolog ahli filsafat kedokteran, belum bisa menjawab. Saya melakukan penelitian dulu. Prof, bagaimana orang setelah meninggal dunia itu terus kemana dia itu? Kan ada rohnya, jiwanya itu kemana? Ya saya belum bisa menjawab hari ini. Tapi saya melakukan penelitian, diteliti. Sehingga diteliti, buat angket itu. Ada 100 responden yang disampaikan kepada orang yang pernah meninggal. Orang yang pernah meninggal ketika dia di rumah sakit, 2 jam meninggal, ada yang 6 jam sudah meninggal. Itu diberi suruh cerita itu. Ternyata 85% itu menjawabnya sama. Ya, bahwa setelah mati, bahwa jiwa kita itu keluar dari tubuh kita itu. Kemudian melalui lorong yang panjang yang gelap. Ya. Kemudian baru sampai menembus cahaya. Tidak bisa tembus ke cahaya itu. Sebenarnya itu kan gambaran di Al-Quran. Ketika meninggal, kamu itu di alam kubur menanti sampai dengan yaumil akhir, sampai dengan nanti hari akhir. Itu kan sebenarnya jadi ilmiah itu. Itu membuktikan bahwa sebenarnya tidak ilmiah jadi ilmiah. Karena apa? Karena sudah ada bukti 100 orang itu yang. Artinya semua yang ada di dalil secara ilmiah bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ya. Memang ada yang belum terbuktikan itu. Itu belum yang itu Fir'aun itu. Ya. Fir'aun itu kan jasadnya kenapa tidak busuk sampai sekarang itu. Kan di Quran dibuktikan. Sudah 1.700 tahun yang lalu kan itu bahwa ini tidak akan ya bahwa jasadnya tetap
ada sebagai pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Baru tahun 1400 lah, tahun 1940-an sekian. Ya dokter dari Perancis itu ya, yang meneliti itu. Kenapa? Bukti bahwa dia itu dalam jasadnya itu banyak garam. Itu karena memang ditenggelamkan di laut, Zat Berongon itu. Ya terbukti bahwa loh, dokter baru ini, kita sudah tahu itu ketika Quran Al-Quran sudah membahas itu. sudah membahas dulu itu, sudah ada di situ. Sangat terkejut dia itu. Itu dokter yang dari Perancis yang meneliti di Mesir ya, kemudian menjadi dokter pribadinya Raja Fahd. Ya akhirnya juga mualaf karena juga wah kalau begitu saya tuh ya percaya dengan Al-Quran. Artinya para peneliti itu mendapatkan hidayah. Iya, hidayahnya dari situ. Hasil apa yang dia teliti berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Iya. Baik, Pak Nurdin, sudah cukup banyak sekali obrolan kita di kesempatan kali ini dan cukup menarik. Bisa menginspirasi semua sobat GST, Ganesha Speak Time UTB Surakarta. Dan ini adalah spesial edisi Ramadan. Tadi kita sudah membahas tentang atlet, kemudian juga di akhir Pak Nurdin sudah menyampaikan tentang nasihat Ramadannya. Jadi teman-teman sobat GST sekalian, jangan lupa terus pantengin YouTube UTB Surakarta untuk terus mendapatkan inspirasi seputar Ramadan. Masih ada lagi tentunya bintang tamu yang akan terus kita hadirkan di edisi khusus Ramadan ini. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih banyak Pak Nurdin. Oke, sama-sama. Semoga kita tetap sehat dan terus bisa lanjut puasa sampai dengan Lebaran nanti. Amin ya. Tetap semangat walaupun puasa. Walaupun puasa tetap semangat ya Pak Nurdin. Tetap berprestasi ya. Tetap berprestasi. Para atlet tidak boleh punya alasan karena puasa lemes latihan. Iya, betul. Jadi harus terus semangat berlatih. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan yang disampaikan Pak Nur, takwa itu sebenarnya ada kaitannya dengan motivasi. Iya, betul. Membangun motivasi atlet agar dia tetap spiritualnya terjaga. Oke, Sobat GST, kita akhiri dulu untuk sesi kita kali ini dan sampai jumpa di GST Speak Time berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UTB juara.